Oke, halo 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 teman-teman. Pada video kali ini kita kan apa ya enggak kita jangan dulu lanjutin yang itu yang latihan props itu ya. Itu mudah ya anjir. Sekarang ya kita kenalan dulu sama API ini supaya nanti rencananya buat kayak nanti di React itu kayak register login lu masuk ke halaman beranda dengan backendnya itu kita bisa mungkin pakai Python aja ya. Misal register, kirim ke backend, lalu kita kirim ke frontend lagi. Sekarang kita bisa belajar untuk yang ininya dulu nih, yang dasar dulu ya. Bagian postnya dulu kali. Oke, kita bisa pakai Fast API ya untuk itemnya. Silakan dibuka ya, dicari namanya itu Fast API ya. Lalu kalian ke tutorial user guide dan di sini kita perlu install dulu yang ini nih. Pip install Fast API standar ya. Kembali ke VS Code kalian di editor kalian, pertama kalian perlu buat satu folder buat virtual environment-nya. Misalnya di sini aku buat namanya itu adalah latihan API. Oke, berarti di sini kalian perlu oke, kalian perlu jalankan yang namanya kayak gini ya, Python min m baru nama foldernya nih. Tadi latihan kayak gini ya. Bentar. Oke, kayak gini lalu klik enter. Saya udah tadi. Kalau sudah kayak gitu, kalian bisa pakai yang git base ya. Kalau kalian punya git base aja ya. Lalu kalian ketik source, kalian perlu aktifkan dulu nih virtual environment-nya. Source, latihan, lalu masuk ke folder script, lalu ke activate. Lalu klik enter. Oke, kayak gini. Ntar ini udah aktif nih. Lalu jalankan yang tadi, yaitu pip install Fast API standar. Kalau udah, kita butuh satu lagi nih, yaitu Alchemy ya, untuk ORM-nya. Lalu pip install SQL Alchemy kayak gini. Bentar. Nah, sini kalau aku udah install ya. Kita bisa clear dulu. Oke. Ntar kita buat satu deh. Oke, kita perlu buat satu file main.py, lalu satu file HTML, lalu satu untuk SQLite-nya, yaitu misal nama.db. Kita pakai SQLite aja. Oke. Di sini kita perlu import ya si Fast API-nya sama defense. Lalu kita perlu import juga Pydantic untuk request ini. Import lalu kita perlu import juga MySQL Alchemy-nya, SQL ya, SQL Alchemy import. Kita butuh apa nih? Kita butuh kolom, lalu integer, lalu ada string, dan juga satu lagi mungkin apa ya, bentar aku ini aja kali. Bentar, itu aja dulu. Lalu kita import dulu si SQL ORM nya, kita import si bentar, kita perlu import apa namanya itu, kalau nggak salah ya, dari ini kan SQL ORM nya nih, namanya itu adalah base ya, deklaratif base, lalu satu lagi depend enggak session sama session maker.
Di sini, oh iya, di sini juga kita perlu import si base. Bentar, kok base-nya nggak ada sih? Bentar, oh gitu aja dulu deh. Oke, di sini kita buat database-nya dulu ya, database-nya database URL ya. Base URL di sini kalian bisa URL-in kalian MySQL atau mungkin Postgres. Lalu kita di sini pakai SQLite, berarti di sini SQLite ya. Lalu kayak gini, lalu nama apa tuh, nama .db ya. Lalu iya, itu di sini buat create engine. Nah, gitu. Engine ya sih, engine gini kan. Oke, engine create engine sih ada URL-nya. Lalu kita session lokal ya, session lokal kayak gini, si session maker apa nih, mungkin auto false, kita false, dan auto commit false juga, dan bin ya, jangan lupa bin, ini penting banget nih si engine nya. Lalu base sama dengan declare base. Oke, lalu langkah selanjutnya mungkin kita bisa jalankan aja nih, base dot metadata dot create all kayak gini. Lalu di sini kita parameternya adalah bin si engine. Oke, gitu. Ntar kalau error kita ganti. Sekarang setelah kita buat ini, kita buat tabel di dalam database-nya, yaitu mungkin kelas tabelnya nama aja, lalu dalam base misal tabel name ya, misalnya base mungkin, dan isinya ada ID ya, lalu kolom integer primary key true. Oke, lalu satu lagi nama string ya. Oke, udah nih. Bentar. Ini dibuat di sana atau di bawah? Bentar, kita pindahin ini aja ya. Kita pindahin di sini aja. Oke. Selanjutnya adalah udah nih, kita buat langsung aja ya. Kita bisa buat endpoint ini. Endpoint app sama dengan fast API. Oke. Mungkin kita bisa ke dokumentasinya lagi. Kita coba dulu ya, jangan sampai udah lama tapi error gitu. Kita coba copy ini aja dulu. Oke, apakah bakal bisa? Oke, terminal kalian, lalu silakan jalankan fast API dev my.py. Oke, kalian buka yang ini, yang ada slash docs-nya. Ntar oke, ini ada nih. Kalau kita try eksekusi dan hello world, akhirnya berhasil ya. Kalau kita lihat di nama dan di sini kita udah punya kolom names. Berarti oke ya. Lanjut ya, kita ke postnya. Caranya kalian apa itu lagi, app dot post. Misal URL-nya adalah user, lalu kita buat function ini asynchronous kayak gini, dev namanya misal tambah nama
dengan parameter adalah misal nama data dengan dia itu kayak lupa satu lagi nih. Ntar sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak usah, cuman kita ikuti ini ya, apa namanya, ininya apalagi dokumentasi, kita ikut dokumentasi guys. Katanya di sini kita bisa pakai pedantic models tuh, deklarasi form fieldsnya kita. Ini tuh kayak oke, kita misalnya di sini oke, iya application form. Oke, kita pakai application ini ya kali, gak usah form segala deh. Kalau pakai form ya kayak gini. Kalau misalnya kita mau pakai JSON mungkin kayak gini ya. Bentar kita buat dulu modelnya nih. Oke, di sini ya requestnya, skema requestnya tulisannya gimana nggak tahu lah, kelas nama model, kalau di sini base model. Kita punya nama dengan str, sip, udah gitu doang. Lalu di sini kita si nama model nih, nama db, dia adalah session depends si. Bentar, kita perlu buat satu lagi nih untuk panggil si db nya kita. Mungkin kita bisa buat di sini aja ya. Entar di sini aja deh. Setelah ini itu dependency itu gak sih tulisannya? Bentar ya, dev get db kayak gini. Lalu db adalah session lokalnya kita. Lalu saya bisa try yield si db nya kita nih. Lalu finally mungkin kita bisa tutup ya, close. Titik close. Oke, aman ya. Kalau sudah, kita bisa tambahkan di sini si get db. Lalu kita ambil nama baru, misal nama baru sama dengan nama ya, kita taruh di tabel nama. Ya udah, kita ambil aja nih data. Bentar, kolom nama sama dengan data dot, lalu mungkin di sini bentar db, iya db sorry, add si nama baru. Lalu satu lagi db.commit ya, sama satu lagi db.refresh si nama baru, sip. Dan kita kembalikan pesan mungkin kayak gini aja ya, pesan f berhasil menambah data nama, bentar, data.nama ke database. Oke ya, oke aman gini. Oke. Sekarang kita kembali ke swaggernya tadi yang ini ya. Dan kalau kita refresh, di sini kita udah punya satu endpoint lagi nih. Ini ya, teman-teman. Kalau kita klik dan try, di sini kita perlu masukkan nama nih. Misal Firan. Lalu kita eksekusi dan oke, kode di sini statusnya oke, dan pesannya adalah berhasil menambah data pangeran ke database. Kalau kita lihat di nama.db, di sini coba kita refresh lagi. Nah, di sini udah ada nih satu baris. Oke, sekarang kita buat HTML-nya nih.
yang biasa aja ya, misal namanya ada oke, langsung aja di sini A1 mungkin input nama kamu misal forum ya, lalu ini kita hapus, kita kasih ID forum nama, lalu kita butuh input type text dan juga ID-nya. Ini ID mungkin input nama, lalu button kirim ya, satu type-nya di type-nya adalah submit. Oke, kalau udah mungkin kita bisa tambahkan P juga, yaitu ambil responnya tadi ya, yang berhasil ini, data berhasil yang itu tadi di respon. Oke, sekarang kita fokus di bagian yes ya, script kayak gini. Lalu buat variable tangkap si ID forumnya, forum sama dengan dokumen get element by ID si forum nama. Lalu satu lagi, ntar ini kita copy aja ya, lalu tinggal kita ganti ini aja, input buat ambil value inputnya dan nama, lalu satu lagi si responnya, ya enggak? Oke, lalu kita bisa apa lagi, kita bisa kasih add event listener untuk forumnya. Caranya berarti forum dot add event listener dengan dia adalah submit, lalu kita pakai asynchronous saja. Lalu di sini parameternya adalah apa nih parameternya, bentar, parameternya bentar ya, si eventnya harusnya ya, kalau bikin eventnya ya i.event ini supaya nggak auto reload ya. Oke, sekarang kita buat try catch kayak gini. Lalu di sini kita mungkin bisa tangkap aja nih, once res sama dengan await, kita juga pakai fetch aja. Nah, kita butuh URL-nya nih. Ntar ini kita copy aja ya. Lalu taruhkan di sini. Oke, lalu di sini ada user. Lalu satu lagi untuk apa namanya, headersnya ya. Kayak gini headersnya. Oke, content type ya, content type. Oke, lalu di sini mungkin kita bisa tambahkan app apa ya, application JSON. Lalu satu lagi metodenya adalah post. Lalu satu lagi body. Nah, bentar, body-nya adalah JSON dot, oh ini ada, bukan stringify yang ini. Nah, kita di string aja, ambil nama. Oke, udah. Misal jika error ya, if res not okay, console log error terus server. Kita bisa ya, oke. Satu lagi, misal nggak error apa nih, ya udah kita ambil aja await res dot json. Mungkin
sebelum itu kita bisa konsol dulu ya. Kita cek dulu kenapa berhasil atau enggak sih flashnya. Ya enggak sih, ya enggak. Kalau error, misalnya error bang, gagal. Oke, gagal. Oke. Ini harusnya nggak usah berarti. Sip. Dan coba kita buka di websitenya dan kita jalankan ya. Ntar kita jalankan. Oke. Kita buka di konsol dan hari ini aku besarin. Misal di sini, ini aja. Oke, katanya gagal ya. Kita perlu ini supaya kita tahu errornya itu apa. Ntar error bang, gagal. Oke. Gagal ya. Oke, gagal. Ntar kalau gagal, coba aja sekalian aja kita ambil. Bentar. Body JSON service nama res.json. Bentar. Apa ya errornya nih? Kok nggak dikasih tahu ya? Entah. Oh iya supaya dikasih tahu mungkin kita perlu tambahin satu lagi nih. Error dot message. Oke gitu ya. Nama is not defined. Oh, siap. Nama berarti kita perlu ambil input dot value nih. Save. Dan coba kita masukkan lagi nih. Oke, sekarang errornya adalah course origin. Bentar. Kita pakai ini. Bentar ya. Kita perlu temukan juga ternyata course origin. Dan di sini katanya oke. Bentar, course origin itu buat apa sih? Course origin itu untuk ini ya. Kita bisa baca di sini nih. Bentar, ini kan link ini kan kita nggak daftarin ya di backendnya nih. Makanya itu di ban tuh sama fast API-nya di ban. Harus perlu daftaran dulu nih di course. Caranya adalah kita ikuti yang ini, dimana originnya itu bebas ya, nggak bebas sih. Link front end kita di sini kita perlu copy yang ini, lalu kita kembali ke sini. Bentar, kemen.py tambahin lagi satu kayak gitu. Lalu apalagi tuh yang ini ya. Oke, copy aja dan kita bisa tambahkan di sini nih. Bentar ya, kayaknya di sini aja. Oke, di sini aja ya. Dan ini di sini lihat, di sini bisa banyak ya. Berarti bentar. Kita perlu tambahkan linknya kita. Ini ya. Copy aja, lalu kembali lagi ke sini dan paste aja. Save. Artinya ini link bisa pakai API-nya kita nih dengan kita masuk di sini ya. Lalu dia metodenya semua berarti get, post, put, delete dia bisa. Kita bisa lakukan di HTML ini itu. Dan juga headersnya berarti ini juga semua ya. Misalnya kayak iya benar kayak JSON atau form input gitulah. Sekarang kita bisa
coba input ulang nih. Misal di sini nama kalian nih, jar gitu. Ah, bentar, satu lagi ya. Index kita perlu isi ini si ID-nya nih. Bentar, berarti respon dot text content sama dengan res, kita ambil si apa nih, res dot pesan ya. Ini enggak sih? Ini enggak sih? Ini enggak sih? Lalu kita ini ya, apa namanya, bersihkan. Berarti input dot value dot value sama dengan kosong. Oke, aman ya. Dan kita coba tambahkan jar, lalu kita kirim. Entah, kok tetap aja error ini. Bentar ya. Mungkin di sini kita perlu hapus ininya nih, garis kuningnya. Ya udah, sekarang jar save. Ya udah tadi ya. Bentar, kalau kalau kita lihat di sini, bentar, kok nggak muncul pesannya. Respon.text content salah kah? Oh ya ya, pantas data dot kali. Oh, langsung auto reload tuh kan, auto reload. Biarin deh, yang penting sekarang kita udah bisa nih. Kalau kita refresh nih, kita udah punya nih kayak gitu ya. Nah, intinya pembelajarannya gitu. Jadi oke, kalau udah kayak gini ya udah gitu doang. Mungkin kalau di apa namanya, di React kita bisa pakai ini ya, Zot buat validasi input supaya real time sih, iya entahlah. Kita bisa attend stack query juga, sama Axios kali. Iya, Axios ya, buat fetch API-nya nih. Oke, nanti deh, nanti. Makasih ya. Jangan lupa subscribe guys. Dadah.